dinikahin, nikahin aja. Terus apa hubungannya sama saya? Menjadi masalah saat kamu bilang mau menikahi dia tapi kamu minta uang, minta bukti. Karena itu teman-teman, kalau ada laki-laki mengancam kamu, direkam, dibuktikan. Kita itu keluar negeri buat ngumpulin duit, bukan koleksi manuk. Ya, saya sudah ingatkan, kita keluar negeri bukan koleksi manuk. Hentikan cerita-cerita itu. Ya, hentikan cerita-cerita itu tentang manuk-manuk itu. Lihat laki-laki kasar kan, kalau sudah tidak mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia bilang? Dengar dia bilang apa? Mbak Wati, Dek Wati, Hei Wati. Mereka akan berubah panggilan-panggilan tersebut. Jangan kepedean, jangan kegeeran kamu. Berkali-kali saya ngomongin, berkali-kali saya bicarakan. Nggak ada laki-laki ganteng tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Kalau orang sudah pekerjaannya mapan, itu jaga anak-anak dan istrinya, nggak akan cari kamu sebagai TKW. Bukan saya merendahkan, agar kalian sadar diri. Konsepnya nggak ngono, rek. Ya, sekarang scammernya telepon saya langsung. Apakah kapasitas saya? Kalau dia maksa, saya hampir-hampir nelpon orang untuk menyadap dia posisinya di mana. Saya hampir-hampir telepon pihak kepolisian ataupun pihak dari tim saya, karena dia cepat pergi duluan, makanya saya diam. Saya sudah katakan bahwa kita ini apa sih tujuannya? Keluar negeri cari uang, ngoleksi uang, bukan ngoleksi manuk. Jadi tiba-tiba dia telepon saya dan menanyakan kapasitas saya apa. Saya tidak punya kapasitas. Boleh dicoba. Saya punya kekuatan, saya tidak punya kekuatan. Tapi orang-orang baik saat ini menonton saya, mereka akan memberikan bantuan garcep. Dan ada beberapa tim saya yang selalu hadir, selalu ngawasin saya live. Jadi hati-hati. Kalaupun kamu sindikat nonton saya saat ini, saya nggak takut banget. Selagi saya benar. Dan dia bilang apa? Kamu posisi di Jakarta. Iya, saya posisi di Jakarta. Kenapa? Mau ngancem saya? Posisi saya ada di Jakarta, mau ngancem saya? Silakan. Jadi standarnya penipu-penipu yang main-main kayak gini adalah orang-orang yang mudah jatuh cinta. Kepedean kalau ada cowok DM tiba-tiba mencintaimu dengan sepenuh hati. Kok saya dengernya malu toh? Gitu heboh katanya saya bongkar aib. Aibnya sopo? Jadi ndak usah lah kalian itu seolah-olah jadi tersangka, disangka atau apapun. Nggak usah pura-pura baik. Ngomongnya mintanya dalam bahasa halus. Kenapa saya langsung live kan? Karena dia tadi bilang, boleh nggak pakai bahasa halus? Saya langsung rekam. Kenapa saya harus berbahasa halus? Saya bukan asli suku Jawa yang bisa berbahasa halus. Saya minta maaf. Dan saya ngomong apa adanya. Kenapa kalian harus pura-pura halus, tapi kalian adalah iblis? Kenapa? Kenapa meminta saya untuk berbahasa yang halus? Jadi Mbak Wati, saya nggak kenal sampean, karena tidak laki-laki ini yang menyebut, saya juga nggak tahu sampean namanya Wati, karena tadi saya nggak nyebut namanya sampean sama sekali. Ya, karena kamu masih ganjen, ternyata di luar sana kamu masih hubungan. Kamu ngomong tidak sama saya, tapi di luar sana kamu itu masih hubungan sama si laki-laki ini. Aneh ya, telepon sama saya nangis-nangis minta tolong. Telepon dimatiin dari saya, enak-enakan sama si penipu ini. Halu boleh mbak, tapi nggak sebahalu ini. Boleh kalian pacaran sama siapapun, hak kalian, tapi jangan memanfaatkan saya. Jangan memanfaatkan saya. Saya sudah ingatkan, blok nomornya, tapi ternyata kamu nggak ngeblok nomornya. Masih hiya. Yuk geding lah aku. Karena konsepnya nggak gitu. Kamu ngomong sama saya seolah-olah kamu itu tersakiti. Ternyata kamu itu masih mengharapkan laki-laki nih. Masih nanya saya, di blok apa enggak? Kamu piye toh?
Terus ngapain kamu telepon saya? Ngapain kamu telepon saya? Jadi sekali lagi, kalau kalian telepon saya, ya kalian jelaskan siapa saya. Gak ada hubungannya saya dengan sindikat. Sindikatnya datang labrak, wah sangar, nanyain apa hubungan saya dengan dia. Iso malih dadi agent barang aku iki. Engko maringono sesuk ana fitnah apa meneh iki? Iya apa nah? Engko maringono golongane pasukan para suhu engko mana-mana nyowrang saya lagi. Ayo pasukan para suhu kuwi. Gila rungokno ora usah bingung bahas aku ae iki lho, bahasan tentang sindikat iki lho. Sindikat iki piye kabare? Nek kon bahas dulure dhewe rame krompiang-krompiang. Hah? Giliran ana dulure ketipu ngene iki laki-laki bajingan, kowe malah dadi rentenire. Hah? Iki lho saudaramu ditipu sampe nggadekno paspor iki lho. Ayo para suhu metu. Tunjukkan pedang naga puspamu. Ojo ompieng ndek kono. Wis suasanane panas, bikin panas keadaan saja. Hah? Kok nggak jelas? Ayo para suhu metu. Nek gawe konten kilingno dulur-dulurmu kae lho. Ojo gawe konten serang menyerang tukaran sing diurusi bondo ae. Ayo. Bantu mengingatkan teman-temannya. Jangan mudah tertipu, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Hah? Jangan-jangan kalian adalah bagian dari sindikat. Ora usah uber-uberan donya lan sembarang-barang. Ayo markarya. Padha ngumpulne golek duit. Wong atase entuk rezeki teko para TKW. Bener apa ora? Sing nonton oke-oke para pekerja migran. Ayo. Sumbangsihnya mana? Bener nggak? Jadi jangan sampai kita itu berdebat satu sama lain tapi kita lupa saudara-saudara kita di luar sana itu sedang dianiaya oleh sindikat. Kita heboh tentang apapun. Kita heboh dengan apapun. Rame golek kesalahane wong. Rame ndelok donyane wong. Hati-hati kena tsunami ilang kabeh Plutus. Hati-hati kena gempa. Rumah yang saya tempati bisa hancur dengan hanya dibalikkan tangan. Karena itu saya nggak wani pamer. Kenapa? Kalian kira saya nggak kepingin pamer? Ya pingin rek. Tapi masalahnya saya tak gawe pamer ki apa? Nggak ada kekuatan atau kehebatan yang harus saya pamerkan. Jadi ojo kayak dulure suka-suka dia lah. Yang jadi korbannya para netizen yang harusnya fokus untuk mencari informasi akhirnya fokus sama orang tukaran. Nek tukaran yo para suhu kayak lengo kentengan kayak bumbu kayak gorengan kayak sembarang jadi meleduk sewaktu-waktu. Ini kayak gini ini loh dibahas. Majikan-majikan yang nggak jelas itu dibahas. Agent gotong royong itu dibahas. Enggak kayak gitu. Konsepnya itu bukan saling menjatuhkan. Jika kalian melihat orang lain sedang membantu dan kamu tidak bisa membantu, diamlah. Bantu doa. Terus kalau ada orang salah, diajak duduk bareng, nanyain. Kamu itu nggak seharusnya seperti ini loh. Kamu nggak seharusnya seperti ini. Bukan malah menjadi ajang perdebatan. Saat kamu sibuk memperdebatkan apa yang saya lakukan, kamu lupa bahwa banyak orang nangis di luar sana yang butuh pertolongan. Bukan tanggung jawab saya untuk menolong orang. Iya, tahu. Tapi bukan tanggung jawab orang lain juga dong untuk menjelaskan keadaan saya. Hah? Jadi sekali lagi, daripada kalian fokus mencari kesalahan saya, fokuslah mencari orang-orang yang sedang membutuhkan. Saat ada orang membutuhkan, kamu bilang apa? Bukan tanggung jawab saya. Ngapain mereka bodoh? Kenapa mereka tidak mau belajar? Kenapa mereka ini? Ya, saya tahu. Tidak semua orang itu sama dengan kalian yang pinter. Karena itu tolong edukasi. Tolong edukasi. Gak ada yang salah mengingatkan. Perkara yang diingatkan gak mau, ya gak apa-apa. Ngajari yang lainnya lagi. Kenapa?
Kenapa harus fokus dengan kesalahan orang lain sementara kita lupa tujuan kita? Tujuan kita apa sih? Memberikan informasi, memberikan manfaat. Tujuan kita bukan menjadi orang yang paling top, orang yang paling disegani. Saya tidak perlu disegani oleh siapapun. Saya tidak perlu menjadi apapun. Saya tidak perlu menjadi tokoh. Saya tidak perlu menjadi apapun. Tapi saya hanya inginkan orang-orang yang mendengarkan konten saya itu menjadi lebih waspada. Nggak perlu pinter. Nggak perlu pinter. Yang penting waspada dengan segala hal. Waspada, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Oh, seperti ini salah, seperti itu. Oh, setakutnya seperti ini. Jadi punya wawasan yang lebih luas berdasarkan pengalaman orang lain. Ya. Jadi bukan karena saya ingin mendapatkan follower. Ingat loh, follower saya sama viewer saya itu lebih banyak viewernya dibandingkan follower. Karena saya memang tidak memburu yang mau follow. Nggak mau follow pun nggak apa-apa. Karena target saya adalah untuk membagikan informasi. Ada orang yang ambil video saya secara terang-terangan 100%, saya tidak mempermasalahkan. Karena tujuan saya bukan di viewer dan follower. Tujuan saya di informasi. Sampai hari ini saya tuh masih tetap, saya ditelepon teman-teman saya. Yun ini loh penggeliat, Yun plagiat, Yun ini. Saya bilang nggak apa-apa, saya tahu itu. Saya sudah buat konten bahwa siapapun boleh ambil video saya. Saya nggak akan klaim. Ya memang tujuan saya bukan hanya di follower. Tujuan saya bukan hanya di viewer, siapapun. Betapa bahagianya saya saat video saya bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti Mbak, siapa itu yang hilang itu, yang posisi orangnya di Medan itu, yang punya andeng-andeng itu siapa? Itu apakah konten saya menemukan? Veronica, Misu, Weni, Wahyu, Nadira, Bu Nuri, Gibran Cinta Kasih, Ios. Itu orang-orang yang membagikan. Malah mereka itu tidak tahu konten saya. Karena itu kalau sampai ada yang YouTuber berkata bahwa menyampaikan informasi tapi diklaim, ya pertanyakan itu. Pertanyakan itu. Tujuannya memang untuk mencari cuan di media sosial. Itu nyata. Nyatanya kalian coba diambil aja deh, kalian kalau tidak percaya omongan saya, ambil